Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ermi Maria Lukuaka dengan NIM 0109 1220018. Saya dari Prodi D4 TLM Universitas Pelita Harapan. Pada video kali ini di mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, saya akan membagikan materi mengenai sistem limfatik untuk teman-teman semua. Selamat menonton. Pada overview materinya yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama, pengertian sistem limfatik, menjelaskan komponen utama sistem limfatik, menjelaskan fungsi dan aliran pembuluh darah limfa, dan perbandingan struktur dan fungsi dari organ limfatik primer dan sekunder dan tisu. Langsung saja kita masuk pada materinya, yaitu pengertian limfatik. Sistem limfatik adalah jaringan, pembuluh, dan organ yang bekerja sama untuk memindahkan kelebihan cairan getah bening agar kembali ke peredaran darah. Ada sekitar 600 kelenjar getah bening dalam anatomi tubuh manusia. Kelenjar bisa bengkak sebagai respon terhadap infeksi karena penumpukan cairan getah bening, bakteri, atau organisme lainnya. Limfatik atau getah bening sendiri mengumpulkan cairan zat sisa dan zat lainnya pada jaringan tubuh di luar aliran darah. Ketika cairan mengalir, kelenjar getah bening akan menyaring bakteri, virus, dan zat asing lainnya. Lalu cairan yang telah tersaring, garam, dan protein dikembalikan ke dalam peredaran darah. Yang berikut perbedaan cairan interstisial dengan limfe adalah lokasinya. Cairan interstisial berada di antara sel dan limfe berlokasi dalam pembuluh limfatik dan jaringan limfatik. Jaringan limfatik adalah jaringan ikat retikular yang tersusun khusus yang mengandung banyak limfosit. Dua tipe limfosit yang berperan dalam respon imun adaptif, yaitu sel B dan sel T. Yang berikut kita masuk pada komponen yang terdapat pada sistem limfatik. Yang pertama yaitu getah bening. Getah bening atau cairan limfatik adalah cairan ekstra yang mengalir dari sel dan jaringan, akan tetapi tidak diserap kembali ke dalam kapiler. Jaringan ini juga berfungsi untuk mengangkut sel darah putih atau limfosit yang bekerja melawan infeksi. Komponen yang kedua yaitu kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening atau lymphanodes adalah kelenjar yang memantau dan membersihkan getah bening saat menyaringnya. Kelenjar ini menyaring sel-sel rusak serta sel kanker. Beberapa lokasi kelenjar getah bening adalah di area ketiak, selangkangan, dan juga leher. Komponen yang ketiga ada pembuluh limfe. Pembuluh limfe ini adalah jaringan kapiler dan jaringan tabung besar yang berada di seluruh tubuh. Organ limfatik ini berperan untuk mengangkut getah bening dari jaringan. Pembuluh limfatik bekerja di bawah tekanan yang sangat rendah. Komponen yang keempat yaitu limpa. Limpa adalah organ terbesar dalam sistem limfatik yang berada di sisi kiri bawah tulang rusuk atau berada di atas perut. Fungsinya adalah untuk menyaring dan menyimpan darah dan juga berfungsi menghasilkan sel darah putih untuk melawan infeksi atau penyakit. Komponen yang kelima yaitu kelenjar timus. Timus bagian dari organ sistem limfatik dan kelenjar endokrin. Letaknya berada di belakang tulang dada yang berfungsi untuk mematangkan jenis sel darah putih tertentu sehingga melawan organisme asing. Selain itu, kelenjar timus ini juga sudah mulai mengembangkan sistem kekebalan tubuh dari sebelum lahir hingga masa perkembangan anak. Komponen yang keenam yaitu sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah jaringan lunak yang kenyal, letaknya berada di tengah tulang tertentu. Sebagai contoh, tulang pinggul dan tulang dada. Sebenarnya sumsum tulang belakang bukanlah jaringan limfatik, akan tetapi bisa dianggap menjadi bagian sistem limfatik karena disinilah limfosil sel B dari sistem kekebalan tubuh menjadi matang. Komponen yang ketujuh yaitu tosil. Tosil atau amandel adalah bagian dari organ sistem limfatik yang berukuran kecil dan terletak di belakang tenggorokan. Sebagai salah satu pertahanan tubuh, fungsi tosil adalah adalah memerangi infeksi. Organ ini juga berfungsi mencegah masuknya benda asing yang mungkin terhirup ataupun tertelan sebelum masuk ke dalam paru-paru.
Yang berikut kita masuk pada fungsi yang terdapat pada sistem limfatik. Yang pertama, mengatur keseimbangan cairan tubuh. Yang kedua, menyerap lemak dari sistem pencernaan. Dan yang ketiga, melindungi tubuh dari zat asing. Yang berikut kita masuk bagaimana sih aliran pembuluh darah limfa itu. Sesuai pada gambar di samping, teman-teman bisa lihat juga. Yang pertama, kapiler limfatik yang berlokasi di spasium antara sel, dan pembuluh limfa sendiri yang berstruktur yaitu vena dengan lebih tipis dan lebih banyak katup, dan di pembuluh melewati limfodil dan banyak terdapat sel B dan sel T. Di kulit, pembuluh limfe ada di dalam jaringan subkutan dan mengikuti rute vena. Di viscera mengikuti arteri, pembuluh plexi atau jaring yang mengelilinginya tidak punya kapiler limfatik. Contohnya nih, jaringan avaskular, sun-sun saraf pusat, bagian lain, dan sumsum tulang merah. Berikutnya fungsi sistem limfatik yang terdapat dua, yaitu mission dan vision, yaitu Mercury is the closest planet to the Sun and the smallest one in the solar system. It is only about larger than our moon. The planet's name bears nothing to do with the liquid mental. Sedangkan untuk vision, yaitu Venus has a beautiful name and is the second planet from the Sun. It's deadly hot, even hotter than Mercury. It's the second brightest natural object in the night sky after the moon. Yang berikut ada kapiler limfatik. Yang pertama yaitu permeabilitas yang tinggi dari kapiler darah. Setelah itu absorpsi yang menuju molekul atau protein dan lipid. Yang kedua, struktur unik one way yang mencegah aliran balik ke interstitial. Dan yang berikut anchoring filament mengandung serabut elastis. Dan 4. Di usus halus kapiler limfatik khusus atau lakteal. Selanjutnya absorpsi lemak dan GIT lemak di pembuluh limfe berwarna putih disebut clus atau clay. Di tempat lain limfe berwarna kuning dan pucat. Sesuai pada bagang yang terdapat pada gambar tersebut, teman-teman, yaitu pertama-tama dari kapiler limfatik akan mengalir ke pembuluh limfatik yang akan menuju ke limfodi. Dan yang berikut, limfodi akan berperan tempat pembuluh limfe bersatu ke trunkus limfatik. Dan kemudian ada intensional, kemudian ada lumbar. Dan yang berikut ada bronchomedial intestinal, subclavian, jugular, dan trunkus utama limfatik. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, untuk pada bagian trunkus limfatik ini mungkin agak sedikit kabur dan kesalahan pengeditan. Yang berikut saya membacakan trunkus lumbar. Yang pertama yaitu mengalirkan limfe yang ekstremitas inferior, dinding dan viscera, pelvis, ginjal, kelenjar adrenal, dan dinding abdomen. Yang kedua ada trunkus bronchomedial sinal yang mengalirkan limfe dari dinding toraks, panil, dan jantung. Yang berikut ada trunkus intestinal mengalirkan limfe dari lambung, usus, pankreas, lion, dan sebagai heper. Yang berikut ada trunkus subclavian dan trunkus jugular yang mengalirkan limfe dari ekstremitas superior, sedangkan mengalirkan limfe dari kepala dan leher. Oke, yang berikut di sini saya akan menjelaskan formasi dan aliran pembuluh limfatik pada limfe yang membantu kembalinya limfe ke sirkulasi. Yang kedua, sistem pompa, yaitu yang pertama skeletal muscle pump, aksi pompa dari kontraksi otot skeletal yang menekan pembuluh limfe sehingga isinya dapat naik dan masuk ke vena jugularis interna dan subclavian. Yang berikut ada respiratory pump, aliran limfe dipertahankan oleh perubahan tekanan. Aliran limfe juga dipertahankan oleh perubahan tekanan yang terjadi selama inspirasi. Aliran limfe dari atau abdomen di mana tekanannya lebih tinggi dari toraks yang lebih rendah, sehingga tekanan berbalik selama ekspirasi.
Katup pembuluh limfe akan mencegah kembalinya aliran balik limfe. Selain itu, ketika pembuluh limfe distensi, otot polos dindingnya berkontraksi yang membantu perpindahan limfe dari satu segmen pembuluh limfe ke segmen lainnya. Sekarang kita masuk perbandingan struktur dan fungsi dari organ limfatik primer dan sekunder dan juga timus. Secara garis besar, jaringan dan organ limfatik dibagi menjadi dua komponen berdasarkan fungsinya. Yang pertama, organ limfatik primer merupakan tempat di mana sel punsa atau stem cell berdiferensiasi dan menjadi imunokompeten, jadi mampu berpartisipasi dalam respon imun. Organ limfatik primer adalah sumsum tulang merah pada tulang pipi dan epifisis pada tulang panjang atau pada orang dewasa. Dan timus, sel induk berpotensi majemuk di sumsum tulang yang merah tubuh menjadi sel B imunokompeten dan sel T matang dan menjadi sel pra-T. Sel pra-T ini akan berimigrasi ke timus, di mana mereka berdasar T imunokopten. Yang berikut, organ dan jaringan limfatik sekunder adalah tempat yang paling umum respon imun terjadi. Yang berikut yaitu timus, kelenjar. Teman-teman, untuk yang pada organ dari jaringan limfatik ada sambungannya, yang merupakan kelenjar getah bening limfa nodul atau limfatik kantong. Yang berikut timus, kelenjar getah bening dan limfa dianggap organ karena mereka dikelilingi oleh jaringan ikat yang terdiri atas nodul limfatik yang dianggap sebagai non-organ karena tidak dikemas atau ukuran lebih kecil, misalnya plak pembayar. Oke teman-teman, sekian dari video penjelasan saya mengenai sistem limfatik pada video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf dan terima kasih. Bye bye.